Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agnes Angela dengan NIM 2403225. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah. Pandangan Islam terhadap aktivitas ini yang tentu saja sangat berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi diartikan sebagai penghabisan nilai guna barang semata, dan tujuannya adalah memuaskan keinginan sebanyak-banyaknya. Sedangkan dalam Islam, konsumsi memiliki makna, aturan, dan tujuan yang jauh lebih mulia, terarah, dan penuh nilai ibadah. Begitu juga dengan produksi, tidak sekedar mencari keuntungan, tapi memiliki arah dan batasan yang jelas sesuai syariat. Yang pertama, pengertian konsumsi. Arti kata secara bahasa atau etimologi, kata konsumsi dalam bahasa Arab disebut istikhlaq. Kata ini memiliki makna menghabiskan, menggunakan, dan memakai sesuatu hingga habis atau hilang wujudnya. Ada juga istilah ihtifa yang berarti mengambil manfaat atau memanfaatkan sesuatu tanpa harus menghabiskan wujud bendanya. Secara istilah umum atau menurut ekonomi konvensional, konsumsi didefinisikan sebagai segala kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa yang digunakan memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia. Jadi, intinya adalah kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan barang. Misalnya, kita makan nasi, itu konsumsi karena nasinya kan habis. Kemudian, kita pakai baju, itu kan konsumsi karena nilai gunanya terpakai. Kita menempati rumah itu juga termasuk konsumsi gitu. Namun, jika kita lihat dari perspektif Islam dan materi, dalam buku pegangan kita, pengertian konsumsi itu jauh lebih luas dan memiliki makna yang lebih dalam. Dalam ekonomi syariah, konsumsi didefinisikan sebagai segala aktivitas penggunaan harta, barang, ataupun jasa yang dilakukan oleh manusia dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, bertujuan untuk memelihara kelangsungan hidup, memenuhi kebutuhan hidup, dan mendukung tujuan hidup manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari definisi ini, kita langsung bisa melihat perbedaan yang sangat besar. Kalau definisi umum hanya bicara soal menghabiskan nilai guna, maka definisi Islam menambahkan syarat penting dengan cara yang dibenarkan syariat dan bertujuan untuk beribadah. Artinya, tidak semua kegiatan memakai barang itu disebut konsumsi yang sah dan baik dalam Islam. Jika seseorang meminum minuman keras, secara fisik dia melakukan aktivitas konsumsi. Tapi dalam pandangan Islam itu bukan konsumsi yang dibenarkan, melainkan perbuatan tercela dan dosa. Yang kedua, dasar dan landasan konsumsi dalam Islam. Mengapa manusia boleh dan bahkan harus melakukan konsumsi? Dasar utamanya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 60, yang di dalamnya adalah, "Dan makanlah dan minumlah kalian dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi." Dan terdapat juga dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang berisi, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap atau memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Dari ayat-ayat ini jelas bahwa Islam mengakui kebutuhan manusia untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Islam tidak melarang manusia menikmati nikmat Allah, bahkan Islam menyuruh manusia memakan, memakai, dan memanfaatkan apa yang ada di bumi ini. Karena
Pada hakikatnya, segala isi bumi ini diciptakan Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Namun, ada batasan yang diberikan. Jangan berlebih-lebihan dan jangan merusak. Jadi, konsumsi dalam Islam adalah hak manusia, tapi hak itu diatur dan dibatasi agar tidak menyimpang dari tujuan penciptaan manusia. Kemudian ada tujuan konsumsi menurut pandangan Islam. Apa tujuan kita mengkonsumsi barang? Dalam ekonomi konvensional, tujuannya sangat sederhana, yaitu memaksimalkan kepuasan atau kebahagiaan materi sebanyak mungkin. Semakin banyak kita konsumsi, semakin puas kita. Itulah ukurannya. Tapi dalam ekonomi syariah, tujuan konsumsi dibagi menjadi dua tingkatan yang saling berkaitan. Yang pertama, tujuan fisik dan materi atau duniawi. Tujuan utamanya adalah untuk memelihara kelangsungan hidup, menjaga kesehatan tubuh, memenuhi kebutuhan dasar, dan mempermudah kehidupan manusia. Manusia butuh makan agar hidup, butuh pakaian agar tertutupnya aurat dan aman dari panas dan dingin. Kemudian butuhnya tempat tinggal agar terlindungi. Semua ini adalah kebutuhan alami manusia dan diakui sepenuhnya oleh Islam. Konsumsi bertujuan menjaga keberadaan manusia di muka bumi agar bisa beraktivitas. Yang kedua, tujuan spiritual dan ibadah atau ukhrawi. Ini adalah tujuan yang membedakan konsumsi Islam dengan yang lain. Segala aktivitas konsumsi yang dilakukan dengan cara yang benar, halal, dan niat yang baik bernilai ibadah. Mengkonsumsi makanan yang halal agar kuat beribadah itu adalah ibadah. Menggunakan pakaian yang sopan dan indah untuk menghormati Allah itu adalah ibadah. Menghabiskan harta untuk keperluan keluarga itu juga bernilai pahala. Jadi, tujuan akhir konsumsi dalam Islam bukan sekedar kepuasan perut atau keinginan semata, melainkan menjadikan manusia kuat, sehat, dan mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan pemakmuran bumi. Yang keempat, hubungan konsumsi dengan produksi. Hubungan erat antara konsumsi dan produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Dalam ekonomi, konsumsi adalah tujuan dari produksi. Barang diproduksi karena ada yang membutuhkan atau yang ingin mengkonsumsinya. Dalam Islam, hubungan ini menjadi sangat penting karena jenis barang yang dikonsumsi menentukan jenis barang yang diproduksi. Jika masyarakat mengkonsumsi barang-barang halal dan baik, maka dunia diproduksi akan bergerak memproduksi barang halal dan baik. Tapi, jika manusia terbiasa mengkonsumsi barang haram ataupun buruk, maka industri produksi pun akan memproduksi barang buruk tersebut. Oleh karena itu, Allah mengatur atau Islam mengatur konsumsi agar manusia hanya mengkonsumsi barang yang halal maupun barang yang baik, sehingga produksi hanya berjalan di jalur yang benar, menghasilkan barang yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Produksi dalam Islam tidak boleh memproduksi barang yang tidak digunakan, atau barang yang merusak, ataupun barang yang dilarang agama karena tidak boleh dikonsumsi. Berikutnya, materi yang kedua yaitu konsumsi dalam ekonomi syariah. Yang pertama, prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Para ulama dan ahli ekonomi syariah merumuskan ada beberapa prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh seseorang muslim dalam melakukan aktivitas konsumsi. Prinsip ini menjadi pedoman perilaku ekonomi seorang muslim. Yang pertama, prinsip halal dan baik atau thayyib. Ini adalah prinsip paling dasar dan paling utama.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik daripada terdapat dari apa yang terdapat di bumi. Ada 2 syarat barang yang boleh dikonsumsi halal dan baik. Halal artinya barang itu diperbolehkan oleh syariat, baik zakatnya maupun cara mendapatkannya. Tidak boleh mengkonsumsi barang yang haram, zatnya seperti babi, khamar atau minuman keras, bangkai, darah, ataupun barang yang haram cara mendapatkannya, seperti mencuri, menipu, ataupun riba. Kemudian baik atau thayyib, artinya barang itu bermanfaat, suci, bersih, sehat, bergizi, aman, dan tidak merusak. Sesuatu mungkin halal zatnya, tapi jika sudah rusak, beracun, atau membahayakan diri sendiri ataupun orang lain, maka barang itu tidak thayyib dan dilarang dikonsumsi. Prinsip ini sangat berpengaruh pada dunia produksi. Produsen dalam ekonomi syariah wajib memproduksi barang yang halal dan baik. Tidak boleh memproduksi barang haram, tidak boleh memproduksi barang yang tidak bermanfaat, dan wajib memproduksi kualitas serta keamanan produksinya. Jadi, produksi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan barang yang halal dan baik saja. Prinsip yang kedua, yaitu prinsip keseimbangan dan tidak berlebih-lebihan. Prinsip kedua adalah prinsip pertengahan antara wajhiyah. Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi umat pertengahan, tidak ekstrim ke kiri ataupun tidak ekstrim ke kanan. Begitu juga dalam konsumsi. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 29, dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Dan juga ayat yang sudah kita sebutkan tadi, dan janganlah berlebih-lebihan. Prinsip ini menolak 2 perilaku buruk. Yang pertama, israf atau berlebih-lebihan. Mengkonsumsi barang melebihi kebutuhan yang wajar, membuang-buang harta, menggunakan barang bukan pada tempatnya, atau mengkonsumsi gaya hidup mewah yang tidak perlu. Orang yang berlebih-lebihan dianggap saudara setan. Yang kedua, tathir atau pemborosan. Menggunakan harta untuk hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Contohnya, membuang makanan yang masih layak makan atau membeli barang yang tidak dipakai. Yang ketiga, kikir atau menahan harta. Di sisi lain, Islam juga melarang kikir atau terlalu pelit, tidak mau mengeluarkan harta meskipun untuk kebutuhan sendiri atau orang lain yang sudah seharusnya. Konsumsi yang benar adalah konsumsi yang secukupnya, seperlunya, dan sewajarnya. Hubungannya dengan produksi, prinsip ini mengajarkan bahwa produksi tidak harus selalu mengejar kemewahan ataupun gaya hidup, tapi lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan yang wajar. Produksi barang mewah boleh saja ada, tapi bukan menjadi prioritas utama perekonomian. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip moral dan etika atau nilai agama. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi dipisahkan dari moral. Asal ada uang, boleh beli apa saja. Tapi dalam Islam, setiap aktivitas konsumsi selalu dibarengi dengan nilai moral dan akhlak. Konsumsi muslim atau konsumen muslim harus mempertimbangkan apakah konsumsi ini mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhkan kita kepada Allah. Apakah barang ini bermanfaat bagi akal dan agama saya? Apakah cara saya mengkonsumsi ini melanggar hak orang lain atau tidak? Misalnya, mengkonsumsi barang yang mengandung unsur kemaksiatan atau mengkonsumsi barang yang merusak lingkungan. Dilarang meskipun barang itu secara zat boleh
jadi halal. Hal ini mengarahkan dunia produksi untuk selalu memperhatikan aspek etika, keadilan, dan kelestarian alam dalam proses produksinya. Berikutnya ada etika konsumsi dalam Islam. Selain prinsip-prinsip besar di atas, dalam buku juga dijelaskan etika-etika perilaku yang harus dimiliki konsumen muslim. Yang pertama, membaca doa saat mengkonsumsi, mengingat bahwa harta itu pemberian Tuhan. Yang kedua, bersyukur. Tidak boleh mencela makanan atau barang yang dipakai karena nikmat Allah. Yang ketiga, tidak sombong. Menggunakan barang tidak boleh dengan tujuan pamer atau meninggikan diri di atas orang lain. Yang keempat, mendahulukan yang wajib, memprioritaskan kebutuhan pokok sebelum keinginan tambahan. Yang ketiga, ada konsep produksi dalam ekonomi syariah. Karena pembahasan kita menggabungkan konsumsi dan produksi, maka di bagian ini kita perlu memperjelas konsep produksinya agar lengkap. Produksi dalam ekonomi syariah memiliki karakteristik khusus. Yang pertama, tujuan produksi. Tujuan utama produksi bukanlah semata-mata keuntungan materi, melainkan 1. Memenuhi kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang halal dan baik. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan umat. Yang ketiga, memakmurkan bumi dan mengelola sumber daya alam dengan baik. Yang keempat, ada mencari keuntungan yang halal sebagai konsekuensi wajar dari usaha produktif. Jadi, keuntungan itu ada, tapi bukan satu-satunya tujuan mutlak. Jika untuk keuntungan harus merusak lingkungan atau menipu konsumen, maka produksi itu dilarang. Yang kedua, ada batasan produksi. Dilarang memproduksi barang haram, apapun itu, barang yang zatnya haram atau penggunaannya haram tidak boleh diproduksi. Kemudian ada produksi harus halal. Cara membuatnya tidak boleh menggunakan cara curang, riba, dan eksploitasi tenaga kerja. Kemudian ada efisiensi dan tidak boros. Penggunaan bahan baku dan sumber daya alam harus efisiensi, tidak boleh boros atau merusak lingkungan. Islam sangat melindungi alam, jadi produksi harus ramah lingkungan. Yang ketiga, ada faktor produksi. Dalam ekonomi konvensional, faktor produksi ada 4, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Dan imbalannya adalah sewa, upah, bunga, dan keuntungan. Dalam Islam konsepnya berbeda. Yang pertama ada modal. Modal tidak diupahkan dengan bunga, tapi imbalannya adalah bagi hasil. Uang tidak menghasilkan uang. Uang harus berputar dalam usaha real baru menghasilkan keuntungan. Kemudian ada tenaga kerja. Tenaga kerja dianggap faktor produksi paling utama dan mulia. Upah harus jelas, cukup, dan diberikan sebelum keringat kering. Tidak boleh mengeksploitasi tenaga kerja. Yang keempat ada tanah dan sumber daya alam. Sumber daya alam dan tanah dianggap titipan Allah, harus dikelola dengan bijak, tidak boleh dirusak atau eksploitasi berlebihan. Yang kelima, keahlian dan manajemen. Mendapatkan bagian, keuntungan atau upah yang layak sesuai kontribusi pemikiran dan usahanya. Yang keempat, ada etika produksi.
Produksi dalam ekonomi syariah memiliki tanggung jawab yang besar. Wajib jujur dalam kualitas dan kuantitas barang. Tidak boleh mengurangi timbangan atau menyembunyikan cacat barang. Kemudian ada wajib menjamin keamanan produksi bagi konsumen. Berikutnya ada wajib peduli pada kesejahteraan karyawan dan lingkungan sekitar tempat produksi. Dan ada juga tidak boleh melakukan persaingan curang, monopoli, dan menimbun barang untuk menaikkan harga. Jadi sangat jelas sekali bahwa dalam ekonomi syariah, konsumsi dan produksi adalah dua aktivitas yang saling mengikat. Sama-sama diatur nilai agamanya, etikanya, tanggung jawab sosialnya, dan sebagainya. Konsumen mengarahkan permintaan barang halal dan baik. Produsen bergerak memenuhinya dengan cara yang halal dan baik pula. Kemudian materi yang terakhir yaitu maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Kita masuk ke bagian yang terakhir dan yang paling penting dari materi ini, yaitu membahas konsep maslahah. Ini adalah kunci utama, patokan, dan ukur yang digunakan untuk ekonomi Islam untuk menilai apakah suatu aktivitas konsumsi atau maupun produksi itu benar, salah, baik, buruk, ataupun boleh ataupun dilarang. Dalam ekonomi konvensional, tolak ukurnya adalah kepuasan dan keuntungan. Tapi dalam ekonomi syariah, ukurannya adalah maslahah. Mari kita bahas secara mendalam apa itu maslahah. Yang pertama, pengertian maslahah. Secara bahasa, maslahah berarti kebaikan, manfaat, kemaslahatan, atau segala sesuatu yang membawa kebaikan, keuntungan, dan menjauhkan dari kerusakan ataupun keburukan. Secara istilah syariah pada para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi mendefinisikan maslahah sebagai sesuatu yang mengandung manfaat atau menjauhkan mudarat atau bahaya dan kerugian yang sejalan dengan tujuan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk memelihara dan menjaga kelangsungan hidup manusia, agama, akal, keturunan, dan harta benda. Jadi, sederhananya, maslahah adalah segala sesuatu yang membawa kebaikan, manfaat, dan keuntungan bagi manusia, baik dari diri sendiri, masyarakat, maupun lingkungan sekitar, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, lawan kata dari maslahah adalah mafsadah atau mudarat, yaitu segala sesuatu yang membawa kerusakan, bahaya, kerugian, ataupun keburukan. Dalam ekonomi syariah, hukum dasarnya adalah konsumsi dan produksi didasarkan pada aturan ini. Segala sesuatu yang mengandung maslahah atau kebaikan maupun manfaat dan tidak adanya pertentangan dengan syariat, maka hukumnya boleh dan dianjurkan. Segala sesuatu yang mengandung mafsadah atau kerusakan maupun bahaya, maka hukumnya dilarang. Inilah perbedaan paling nyata dengan ekonomi konvensional. Di konvensional, kalau ada yang mau beli dan ada yang mau menjual, berarti itu bermanfaat dan boleh saja, meskipun barang itu merusak orang. Di Islam pula, meskipun orang merasa senang ataupun puas mengkonsumsinya, tapi kalau barang itu merusak,
merusak diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan, maka itu tidak disebut maslahah, melainkan mudarat dan dilarang. Berikutnya ada tingkatan dan pembagian maslahah. Agar kita bisa menerapkan maslahah sebagai tolak ukur dengan benar, para ulama membagi maslahah menjadi 3 tingkatan berdasarkan tingkatan kepentingannya bagi kelangsungan hidup manusia. Pembagian ini sangat penting untuk menentukan prioritas konsumsi maupun prioritas produksi barang. Pembagiannya yang pertama, 1. Maslahah daruriyah atau kebutuhan pokok yang sering disebut primer. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi dan paling penting. Daruriyah artinya kebutuhan yang mutlak harus ada dan harus terpenuhi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keberlangsungan hidup manusia akan terganggu, rusak, ataupun hilang nyawanya. Dalam syariat, ada 5 hal pokok yang wajib dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang berkaitan dengan menjaga kelima hal ini, maksudnya adalah kategori daruriyah. Contoh dalam konsumsi ini yaitu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan dasar, pendidikan dasar. Ini adalah barang yang wajib dikonsumsi setiap manusia. Contoh dalam produksi, prioritas utama produksi dalam ekonomi Islam adalah memproduksi barang-barang kebutuhan pokok ini. Negara dan masyarakat wajib memastikan barang ini bersedia, aman, cukup, dan murah bagi seluruh rakyat. Tidak boleh ada kelangkaan barang kebutuhan pokok. Hukumnya ialah wajib dilakukan konsumsi dan produksinya, meninggalkan berakibat fatal. Yang kedua ada maslahah hajiyah atau kebutuhan tambahan atau sekunder. Tingkatan ini ialah yang artinya kebutuhan yang diperlukan untuk memudahkan, meringankan, menyempurnakan hidup manusia, serta menghilangkan kesulitan ataupun kesempitan dalam kehidupan. Jika kehidupan ini tidak terpenuhi, manusia tidak mati atau rusak, tapi hidupnya akan kesulitan, sempit, dan berasa berat gitu. Contoh, dalam konsumsi kendaraan untuk mempermudah perjalanan, perabotan rumah tangga, pakaian yang lebih lengkap, kemudian alat komunikasi, jaga kesehatan yang lebih lengkap, dan sebagainya. Contoh dalam produksi, barang-barang yang membantu pekerjaan, alat transportasi, alat elektronik rumah tangga. Produksi barang ini diperbolehkan dan dianjurkan untuk memajukan peradaban, tapi urutannya setelah kebutuhan pokok terpenuhi semua gitu. Hukumnya sunnah atau mubah, boleh dan dianjurkan, tapi tidak wajib, tapi sangat baik dan berguna. Maslahah yang ketiga yaitu tahsiniyah atau kebutuhan pelengkap atau yang sering disebut tersier. Tingkatan ini atau tingkatan tahsiyah ini artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang memperindah, mempercantik, menyempurnakan, dan menambah kenyamanan dan kehidupan yang bahagia. Sesuatu yang jika ada akan indah dan enak, jika tidak ada tidak mengganggu kehidupan. Ini berkaitan dengan hal-hal kemewahan, keindahan, dan gaya hidup. Contoh, dalam konsumsi pakaian berharga mahal,
perhiasan, makanan yang sangat lezat dan mewah, kemudian kendaraan yang mewah, dan hiasan rumah. Contoh dalam produksi, barang-barang mewah, seni, barang koleksi, fasilitas hiburan yang halal, dan sebagainya. Produksi barang ini diperbolehkan selama tidak berlebihan dan tidak melanggar batas agama dan tidak mengorbankan produksi kebutuhan pokok. Hukumnya mubah atau boleh dikonsumsi dan diproduksi asalkan sesuai prinsip keseimbangan dan tidak boros. Dari pembagian di atas, kita mendapatkan aturan emas dan ekonomi Islam. Prioritas maslahah artinya dalam konsumsi maupun produksi urutan keutamaannya. Dari pembagian di atas, kita mendapatkan aturan emas dalam ekonomi Islam. Prioritas maslahah artinya dalam konsumsi maupun produksi urutan keutamaannya adalah daruriyah terlebih dahulu, baru hajiyah, dan terakhir yaitu tafsiniyah. Sangat salah dan tidak bijak kita jika seseorang atau negara mengutamakan konsumsi atau produksi barang mewah atau tahsiniyah. Sementara masih ada rakyat yang kelaparan atau kekurangan kebutuhan pokok yaitu daruriyah. Ini adalah kesalahan besar dalam pandangan Islam. Maslahah mengajarkan kita untuk mengutamakan yang paling penting dan paling dibutuhkan terlebih dahulu. Yang ketiga, syarat-syarat sesuatu dikatakan mengandung maslahah. Tidak semua yang kita anggap enak, kita suka, atau kita rasakan bermanfaat itu disebut maslahah yang sah menurut Islam. Ada syarat ketatnya agar sesuatu itu dianggap maslahah dan boleh dikonsumsi ataupun diproduksi. Yang pertama, sesuatu itu halal dan baik, tidak boleh mengandung unsur yang dilarang syariat. Misalnya, seseorang merasa maslahah atau senang meminum minuman keras, tapi karena zatnya haram dan merusak akal, maka itu bukan maslahah, melainkan mudarat. Yang kedua, manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Jika suatu barang itu manfaatnya tapi juga ada bahayanya, maka ukurannya mana yang lebih besar? Jika manfaatnya jauh lebih besar daripada bahayanya, maka tetap dianggap maslahah dan boleh. Tapi asal bahayanya itu diminimalkan. Tapi jika bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka itu mudarat atau dilarang. Yang ketiga, tidak merugikan orang lain atau masyarakat. Maslahah pribadi itu sah, tapi tidak boleh jika harus merusak orang lain atau lingkungan. Misalnya, membuang sampah sembarangan mungkin memudahkan diri sendiri, tapi merugikan banyak orang. Maka itu bukan maslahah, tapi itu mudarat. Yang keempat, yaitu bersifat kekal dan berkelanjutan. Maslahah sejatinya bukan hanya enak sesaat di dunia saja, tapi membawa kebaikan sampai ke akhirat. Yang keempat, penerapan maslahah dalam konsumsi dan produksi. Mari kita lihat bagaimana cara kita menggunakan maslahah ini sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan ekonomi sehari-hari, baik sebagai konsumen maupun produsen. Yang pertama, dalam konsumsi. Sebelum kita membeli atau menggunakan sesuatu, kita bertanya terlebih dahulu pada diri kita sendiri, apakah barang ini membawa kebaikan atau malah keburukan buat saya gitu. Yang kedua, apakah barang ini tuh halal dan baik atau malah sebaliknya. Yang ketiga, apakah ini kebutuhan pokok atau malah tambahan atau hanya untuk kemewahan saja. Yang keempat, apakah konsumsi ini
akan mengganggu hak orang lain atau kewajiban saya? Jika jawabannya membawa kebaikan, manfaat, halal dan baik, dan tidak merugikan, maka itu maslahah dan diperbolehkan dilakukan. Tetapi jika itu tidak baik atau dilarang, maka kita mengkonsumsi berdasarkan nilai manfaat dan kebaikan, bukan sekedar hanya mengikuti gengsi, ikut-ikutan saja, ikut-ikutan tren saja, atau nafsu belaka. Prinsipnya, konsumsi berhenti pada terpenuhinya kebutuhan, bukan terpenuhinya keinginan, karena kebutuhan ini terbatas dan jelas maslahah, sedangkan keinginan itu tidak terbatas dan bisa menjerumuskan. Yang kedua, dalam produksi. Bagi produsen atau pengusaha, maslahah menjadi panduan dalam menentukan apa yang harus diproduksi dan bagaimana cara memproduksinya. Yang pertama, menentukan jenis barang. Produsen harus bertanya, apakah produk ini bermanfaat bagi manusia? Apakah ini halal? Atau apakah ini merusak? Jika produknya tidak ada manfaatnya atau merusak, maka tidak boleh diproduksi, meskipun menghasilkan uang yang banyak. Yang kedua, menentukan skala prioritas. Produsen dan negara lebih dianjurkan bergerak di sektor yang memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, karena masalahnya paling besar. Yang ketiga, cara produksi. Cara produksi pun harus mengandung maslahah. Tidak boleh menimbulkan polusi, tidak boleh mengeksploitasi pekerjaan, dan tidak boleh menipu bahan baku, karena itu merusak mudarat. Yang keempat, harga produk. Menetapkan harga yang wajar, adil, kemudian mengandung kebaikan bagi pembeli maupun penjual, bukan harga yang menindas. Berikutnya ada etika konsumsi dalam Islam. Selain prinsip-prinsip besar di atas, dalam buku juga dijelaskan etika-etika perilaku yang harus dimiliki konsumen muslim. Yang pertama, membaca doa saat mengkonsumsi, mengingat bahwa harta itu pemberian Tuhan. Yang kedua, bersyukur. Tidak boleh mencela makanan atau barang yang dipakai karena nikmat Allah. Yang ketiga, tidak sombong. Menggunakan barang tidak boleh dengan tujuan pamer atau meninggikan diri di atas orang lain. Yang keempat, mendahulukan yang wajib, memprioritaskan kebutuhan pokok sebelum keinginan tambahan. Yang ketiga, ada konsep produksi dalam ekonomi syariah. Karena pembahasan kita menggabungkan konsumsi dan produksi, maka di bagian ini kita perlu memperjelas konsep produksinya agar lengkap. Produksi dalam ekonomi syariah memiliki karakteristik khusus. Yang pertama, tujuan produksi. Tujuan utama produksi bukanlah semata-mata keuntungan materi, melainkan 1. Memenuhi kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang halal dan baik. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan umat. Yang ketiga, memakmurkan bumi dan mengelola sumber daya alam dengan baik. Yang keempat, ada mencari keuntungan yang halal sebagai konsekuensi wajar dari usaha produktif. Jadi, keuntungan itu ada, tapi bukan satu-satunya tujuan mutlak. Jika untuk keuntungan harus merusak lingkungan atau menipu konsumen, maka produksi itu dilarang. Yang kedua, ada batasan produksi. Dilarang memproduksi barang haram, apapun itu, barang yang zatnya haram atau penggunaannya haram tidak boleh diproduksi. Kemudian ada produksi harus halal. Cara membuatnya tidak boleh menggunakan cara curang, riba, dan eksploitasi tenaga kerja.
Kemudian ada efisiensi dan tidak boros. Penggunaan bahan baku dan sumber daya alam harus efisiensi, tidak boleh boros atau merusak lingkungan. Islam sangat melindungi alam, jadi produksi harus ramah lingkungan. Yang ketiga, ada faktor produksi. Dalam ekonomi konvensional, faktor produksi ada 4, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Dan imbalannya adalah sewa, upah, bunga, dan keuntungan. Dalam Islam konsepnya berbeda. Yang pertama ada modal. Modal tidak diupahkan dengan bunga, tapi imbalannya adalah bagi hasil. Uang tidak menghasilkan uang. Uang harus berputar dalam usaha real baru menghasilkan keuntungan. Kemudian ada tenaga kerja. Tenaga kerja dianggap faktor produksi paling utama dan mulia. Upah harus jelas, cukup, dan diberikan sebelum keringat kering. Tidak boleh mengeksploitasi tenaga kerja. Yang keempat ada tanah dan sumber daya alam. Sumber daya alam dan tanah dianggap titipan Allah, harus dikelola dengan bijak, tidak boleh dirusak atau eksploitasi berlebihan. Yang kelima, keahlian dan manajemen. Mendapatkan bagian, keuntungan atau upah yang layak sesuai kontribusi pemikiran dan usahanya. Yang keempat, ada etika produksi. Produksi dalam ekonomi syariah memiliki tanggung jawab yang besar. Wajib jujur dalam kualitas dan kuantitas barang. Tidak boleh mengurangi timbangan atau menyembunyikan cacat barang. Kemudian ada wajib menjamin keamanan produksi bagi konsumen. Berikutnya ada wajib peduli pada kesejahteraan karyawan dan lingkungan sekitar tempat produksi. Dan ada juga tidak boleh melakukan persaingan curang, monopoli, dan menimbun barang untuk menaikkan harga. Jadi, sangat jelas sekali bahwa dalam ekonomi syariah, konsumsi dan produksi adalah dua aktivitas yang saling mengikat. Sama-sama diatur nilai agamanya, etikanya, tanggung jawab sosialnya, dan sebagainya. Konsumen mengarahkan permintaan barang halal dan baik. Produsen bergerak memenuhinya dengan cara yang halal dan baik pula. Kemudian materi yang terakhir yaitu maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Kita masuk ke bagian yang terakhir dan yang paling penting dari materi ini, yaitu membahas konsep maslahah. Ini adalah kunci utama, patokan, dan ukur yang digunakan untuk ekonomi Islam untuk menilai apakah suatu aktivitas konsumsi atau maupun produksi itu benar, salah, baik, buruk, ataupun boleh, ataupun dilarang. Dalam ekonomi konvensional, tolak ukurnya adalah kepuasan dan keuntungan. Tapi dalam ekonomi syariah, ukurannya adalah maslahah. Mari kita bahas secara mendalam apa itu maslahah. Yang pertama, pengertian maslahah. Secara bahasa, maslahah berarti kebaikan, manfaat, kemaslahatan, atau segala sesuatu yang membawa kebaikan, keuntungan, dan menjauhkan dari kerusakan ataupun keburukan. Secara istilah syariah pada para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi mendefinisikan maslahah sebagai sesuatu yang mengandung manfaat atau menjauhkan mudarat atau bahaya dan kerugian yang sejalan dengan tujuan syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk memelihara dan menjaga kelangsungan hidup manusia, agama, akal, keturunan, dan harta benda. Jadi, sederhananya, maslahah adalah segala sesuatu yang membawa kebaikan, manfaat, dan keuntungan bagi manusia, baik dari diri sendiri, masyarakat, maupun lingkungan sekitar.
sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, lawan kata dari maslahah adalah mafsadah atau mudarat, yaitu segala sesuatu yang membawa kerusakan, bahaya, kerugian, ataupun keburukan. Dalam ekonomi syariah, hukum dasarnya adalah konsumsi dan produksi didasarkan pada aturan ini. Segala sesuatu yang mengandung maslahah atau kebaikan maupun manfaat dan tidak adanya pertentangan dengan syariat, maka hukumnya boleh dan dianjurkan. Segala sesuatu yang mengandung mafsadah atau kerusakan maupun bahaya, maka hukumnya dilarang. Inilah perbedaan paling nyata dengan ekonomi konvensional. Di konvensional, kalau ada yang mau beli dan ada yang mau menjual, berarti itu bermanfaat dan boleh saja, meskipun barang itu merusak orang. Di Islam pula, meskipun orang merasa senang ataupun puas mengkonsumsinya, tapi kalau barang itu merusak diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan, maka itu tidak disebut maslahah, melainkan mudarat dan dilarang. Berikutnya ada tingkatan dan pembagian maslahah. Agar kita bisa menerapkan maslahah sebagai tolak ukur dengan benar, para ulama membagi maslahah menjadi 3 tingkatan berdasarkan tingkatan kepentingannya bagi kelangsungan hidup manusia. Pembagian ini sangat penting untuk menentukan prioritas konsumsi maupun prioritas produksi barang. Pembagiannya yang pertama, 1. Maslahah daruriyah atau kebutuhan pokok yang sering disebut primer. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi dan paling penting. Daruriyah artinya kebutuhan yang mutlak harus ada dan harus terpenuhi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keberlangsungan hidup manusia akan terganggu, rusak, ataupun hilang nyawanya. Dalam syariat, ada 5 hal pokok yang wajib dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang berkaitan dengan menjaga kelima hal ini, maksudnya adalah kategori daruriyah. Contoh dalam konsumsi ini yaitu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan dasar, pendidikan dasar. Ini adalah barang yang wajib dikonsumsi setiap manusia. Contoh dalam produksi, prioritas utama produksi dalam ekonomi Islam adalah memproduksi barang-barang kebutuhan pokok ini. Negara dan masyarakat wajib memastikan barang ini bersedia, aman, cukup, dan murah bagi seluruh rakyat. Tidak boleh ada kelangkaan barang kebutuhan pokok. Hukumnya ialah wajib dilakukan konsumsi dan produksinya, meninggalkan berakibat fatal. Yang kedua ada maslahah hajiyah atau kebutuhan tambahan atau sekunder. Tingkatan ini ialah yang artinya kebutuhan yang diperlukan untuk memudahkan, meringankan, menyempurnakan hidup manusia, serta menghilangkan kesulitan ataupun kesempitan dalam kehidupan. Jika kehidupan ini tidak terpenuhi, manusia tidak mati atau rusak, tapi hidupnya akan kesulitan, sempit, dan berasa berat gitu. Contoh, dalam konsumsi kendaraan untuk mempermudah perjalanan, perabotan rumah tangga, pakaian yang lebih lengkap, kemudian alat komunikasi, jaga kesehatan yang lebih lengkap, dan sebagainya. Contoh dalam produksi, barang-barang yang membantu pekerjaan, alat transportasi, alat elektronik rumah tangga. Produksi barang ini diperbolehkan dan dianjurkan untuk memajukan peradaban. Tapi urutannya setelah kebutuhan pokok terpenuhi semua gitu. Hukumnya sunnah atau mubah, boleh dan dianjurkan, tapi tidak wajib, tapi sangat baik dan berguna.
Maslahah yang ketiga yaitu tahsiniyah atau kebutuhan pelengkap atau yang sering disebut tersier. Tingkatan ini atau tingkatan tasya ini artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang memperindah, mempercantik, menyempurnakan, dan menambah kenyamanan dan kehidupan yang bahagia. Sesuatu yang jika ada akan indah dan enak, jika tidak ada tidak mengganggu kehidupan. Ini berkaitan dengan hal-hal kemewahan, keindahan, dan gaya hidup. Contoh, dalam konsumsi pakaian berharga mahal, perhiasan, makanan yang sangat lezat dan mewah, kemudian kendaraan yang mewah, dan hiasan rumah. Contoh dalam produksi, barang-barang mewah, seni, barang koleksi, fasilitas hiburan yang halal, dan sebagainya. Produksi barang ini diperbolehkan selama tidak berlebihan dan tidak melanggar batas agama dan tidak mengorbankan produksi kebutuhan pokok. Hukumnya mubah atau boleh dikonsumsi dan diproduksi asalkan sesuai prinsip keseimbangan dan tidak boros. Dari pembagian di atas, kita mendapatkan aturan emas dan ekonomi Islam. Prioritas maslahah artinya dalam konsumsi maupun produksi urutan keutamaannya. Tidak semua kegiatan memakai barang itu disebut konsumsi yang sah dan baik dalam Islam. Jika seseorang meminum minuman keras, secara fisik dia melakukan aktivitas konsumsi. Tapi dalam pandangan Islam itu bukan konsumsi yang dibenarkan, melainkan perbuatan tercela dan dosa. Yang kedua, dasar dan landasan konsumsi dalam Islam. Mengapa manusia boleh dan bahkan harus melakukan konsumsi? Kesimpulan dari prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah berdasarkan seluruh pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi mengenai pengertian konsumsi, aturan konsumsi dalam Islam, kaitannya dengan produksi, hingga konsep maslahah sebagai tolak ukurnya, dapat ditarik kesimpulan yang pertama, konsumsi dalam ekonomi syariah tidak hanya diartikan sebagai kegiatan yang menghabiskan nilai guna barang semata, melainkan segala aktivitas penggunaan harta, barang, atau jasa yang dilakukan dengan cara yang dibenarkan syariat. Tujuannya bukan sekadar mencari kepuasan materi, melainkan untuk memelihara kelangsungan hidup, menjaga kesehatan, memenuhi kebutuhan hidup, dan yang paling utama, mendukung manusia untuk beribadah dan mengabadikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsumsi bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat dan cara yang benar. Yang kedua, karakteristik dan prinsip konsumsi serta produksi dalam ekonomi syariah. Konsumsi dan produksi dalam Islam adalah dua aktivitas yang saling berkaitan erat dan sama-sama diatur oleh nilai agama dengan prinsip utama. Yang tadi itu ada halal dan baik atau thayyib. Segala barang yang dikonsumsi maupun diproduksi harus halal zatnya, halal cara memperolehnya atau membuatnya, serta bermanfaat, sehat, aman, dan tidak merusak. Barang haram atau tidak bermanfaat dilarang dikonsumsi atau diproduksi. Keseimbangan dan tidak berlebih-lebihan. Islam melarang perilaku boros atau israf, sia-sia atau tafhir, kemudian pelit atau kikir. Konsumsi dan produksi diarahkan secukupnya, sewajarnya, dan efisien. Menggunakan kebutuhan bukan kemewahan semata. Beretika dan bertanggung jawab. Konsumsi harus bijak dan bersyukur. Sedangkan produsen harus jujur, menjamin kualitas, tidak menipu, menjaga hak pekerja, serta tidak merusak lingkungan. Kemudian, tujuan multidimensi. Produksi
tidak bertujuan hanya mencari keuntungan, melainkan untuk memakmurkan bumi, menyediakan kebutuhan umat, meraih keberkahan, dan sebagainya. Keuntungan adalah konsekuensi wajar, bukan satu-satunya tujuan akhir. Kemudian ada maslahah. Maslahah sebagai tolak ukur yang mutlak. Maslahah, kebaikan, manfaat, dan kemaslahatan adalah standar utama untuk menilai sah atau tidaknya barang tersebut, baik ataupun buruknya suatu aktivitas ekonomi tersebut. Segala sesuatu yang membawa manfaat, menjauhkan bahaya, dan sejalan dengan tujuan syariat seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah maslahah yang diperbolehkan, bukan kemudorotan. Kalau misalnya tadi kemudorotan itu ialah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu membuat diri kita senang, tetapi kita tidak tahu zatnya itu dari mana, berarti kan tidak jelas. Otomatis itu adalah kemudorotan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kemudorotan itu juga bisa mengandung kerusakan atau tidak menguntungkan secara materi. Maslahah itu dibagi menjadi 3 tingkatan yang sudah saya jelaskan tadi, tetapi ini secara rincinya gitu. Yang pertama, daruriyah atau pokok, wajib terpenuhi, karena apabila itu produk tidak terpenuhi, maka manusia ataupun masyarakat itu bisa saja mendapatkan hal yang buruk gitu. Prioritas utamanya seperti konsumsi dan produksi. Kemudian ada hajijiyah atau tambahan. Ini ialah diperlukan untuk memudahkan kita hidup sebagai manusia gitu, bisa diperoleh karena ini adalah produk seperti produk tambahan gitu. Kemudian ada tahsiniyah atau pelengkap, atau sering kita sebut tersier. Ini ialah barang yang memiliki keindahan, kenyamanan, kemewahan, dan diperbolehkan asalkan tidak berlebihan. Misalkan produk ini mewah, tapi itu produk tidak kita inginkan, hanya untuk sebagai ibaratnya sebagai pamer aja gitu, untuk ke teman-teman ataupun ke masyarakat gitu. Itu tidak diperbolehkan karena itu sangat berlebih-lebihan gitu. Jadi tahsinnya ini adalah pelengkap. Pelengkap otomatis kita boleh memiliki barang yang mewah, yang mahal, tapi produk itu emang kita butuhi, emang diperlukan, emang sangat dibutuhi dan diperlukan gitu. Kemudian hubungan saling menguatkan. Dalam sistem ini, konsumsi dan produksi berjalan selaras. Konsumen yang hanya meminta barang halal dan baik dan bermanfaat akan mengarahkan produsen bergerak memproduksi barang yang benar dan berkualitas. Sebaliknya, jika produsen memproduksi ataupun mengkonsumsi barang yang tidak baik, maka mereka akan terus-menerus memproduksi barang tersebut gitu guys. Sebaliknya, produsen yang bertanggung jawab akan melindungi hak konsumen dan kesejahteraan masyarakat. Hubungan ini menciptakan perekonomian yang stabil, adil, berkelanjutan, dan penuh keberkahan, serta menjauhkan masyarakat dari krisis
akibat perilaku yang boros, spekulasi, atau produksi barang yang merusak. Mungkin itu saja pemaparan materi tentang prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.